Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hampir 2 tahun silam berlalu, kesedihan tiada tara dari masyarakat pesisir Lampung dan masyarakat pesisir Banten khususnya terdampak dari bencana alam tsunami yang terjadi di penghujung tahun 2018 yang lalu, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan banyaknya kerusakan. Terkait tsunami diartikan oleh banyak orang sebagai gelombang laut yang besar dan bersifat merusak, yang disebabkan oleh adanya gangguan atau gejala pada dasar laut dan diakibatkan oleh ketiga hal, yaitu adanya pergerakan lempeng tektonik di dasar laut, kemudian adanya aktivitas gunung api di dasar laut, dan juga terjadinya reruntuhan di palung laut. Kemudian, bagaimana kronologi terjadinya bencana alam tsunami ini? Jadi, begini pemirsa, menurut data yang saya baca pada kompas.com bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan status waspada pada wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda ini. Kemudian, keesokan harinya pada pukul 7 pagi, BMKG mengabarkan kembali bahwa erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini meningkat 2 kali lipat. Hal ini tentu berpotensi terjadinya letusan pada anak Gunung Krakatau ini. Dan benar, pada malam harinya, tepat pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, anak Gunung Krakatau ini menumpahkan segala isi materi yang terkandungnya dan mengakibatkan longsor pada bagian dasar gunung ini. Karena longsor yang terjadi ini, air laut masuk ke dalam sela-sela longsor dan air tersebut dipantulkan kembali ke permukaan, yang akhirnya mengakibatkan gelombang tsunami hingga pesisir Lampung dan Banten dan menyapu segala yang ada di sana. Tsunami ini diperparah oleh buruknya cuaca pada saat itu hingga menambah tinggi gelombang sebesar 2 meter. Selain itu juga pada tanggal 21 sampai 25 Desember 2018 itu sedang terjadinya bulan purnama di mana air laut sedang pasang naik. Tentunya kerusakan yang diakibatkan semakin besar. Menurut catatan Wikipedia tahun 2019, korban akibat tsunami ini sedikitnya ada 416 orang yang meninggal. Terus 7.107 orang terluka dan ada lagi 150 orang yang dinyatakan menghilang, serta 16.000 orang yang mengungsi. Dan naasnya, pada malam tsunami tersebut sedang diadakannya konser dalam rangka Dharma Wisata rombongan karyawan PLN di kawasan Tanjung Lesung. Seluruh penonton tersapu oleh gelombang laut, tak terkecuali band Seventeen yang sedang manggung di sana. Terlepas dari itu, ada hal yang di luar akal manusia, bahwa waktu itu ada rombongan santri SMA Islam Nurul Fikri Boarding School yang selamat dari terjangan tsunami pada malam hari itu. Padahal villa yang mereka tinggali tepat di pinggir pantai di Umbul Tanjung. Wallahu a'lam. Dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 itu bukanlah kali pertamanya. Menurut buku yang berjudul Katalog Tsunami of Indonesia, tsunami yang terjadi di perairan Selat Sunda ini sudah terjadi sebanyak 12 kali. Hal ini terjadi karena kondisi tektonik Selat Sunda yang sangat rumit, berada pada wilayah batas lempeng India Australia dengan lempeng Eurasia, dan palung Sunda yang menjadi batas pertemuan lempeng
dan hal ini tentunya berpeluang menghasilkan gempa-gempa yang besar. Dan yang paling parah terjadi pada tahun 1883 yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Krakatau. Letusan pada tahun 1883 ini salah satu yang mematikan sepanjang sejarah di dunia, yang menyebabkan mega tsunami panas. Bahkan konon katanya dentuman dari letusan gunung ini terdengar hingga negara Australia. Kemudian pasca kejadian bencana tsunami ini, kisah mistis bermunculan menghantui masyarakat terdampak. Seperti yang dilansir dari liputan6.com bahwa seminggu setelah kejadian, adanya pengakuan warga yang melihat sebuah mata di laut lepas Selat Sunda. Pada awalnya, warga mengira bahwa itu hanyalah sebuah kapal tongkang yang sedang berlayar. Namun ketika dilihat lebih jelas, titik merah tersebut adalah mata naga yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai penjaga dari pesisir pantai tersebut. Dan kemudian juga muncul adanya isu mengenai ikan laut yang berimbas kepada para pedagang yang berjualan bakso tusuk di pesisir pantai. Dagangan mereka menjadi sepi karena masyarakat sekitar takut bahwa bakso ikan tersebut berasal dari ikan yang diambil dari laut bekas terjadinya tsunami. Karena konon katanya ikan-ikan di sana memakan bangkai dari korban bencana, dan apabila mereka memakannya akan terjadi sesuatu yang buruk bagi siapa saja yang memakannya. Kemudian tak hanya di situ, muncul kisah mistis di balik Villa Stefani Banten yang menjadi korban terbanyak dari tsunami tahun 2018 ini. Menurut cerita dari penjaga wisata yang berdekatan dengan wilayah tersebut, yaitu taman wisata yang dijaganya menjadi sepi lantaran kisah mistis yang beredar bahwa warga kerap melihat perempuan ataupun laki-laki yang sedang berenang di kolam renang villa tersebut. Wallahu a'lam. Daya dan kuasa hanya pada Tuhan semata. Sekian pemirsa, saya Fatur Rozik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.